Hai, ketemu lagi dengan Koko Antoni. Jangan pernah bosan ya teman-teman, ketemu terus dengan Koko Antoni di Caper. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Pasti sehat luar biasa ya. Hari ini Koko Antoni mau meramar Lisa Mariana. Nah ya, Lisa dengan Bapak Ridwan Kamil. Ini cukup menarik sekali ini ya. Ini kita mau cari tahu ini isi hati dari Lisa sendiri seperti apa saat ini ya. Jadi teman-teman tetap ikutin terus ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe agar mendukung channelnya Caper. Oke, kita mulai ya. Keadaan Lisa Mariana untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini banyak kekecewaan ya. Dia ini udah salah penafsiran, salah langkah ya, jadi dia banyak penyesalan ya. Tapi di balik penyesalan itu banyak ketidakterimaannya. Ini terlihat jelas dari tarot ya. Jadi sebenarnya di sini dia ini udah banyak ketakutan, tapi ketakutannya tidak terlihat. Nah, kita lihat Lisa ya, pandangan Lisa terhadap Bapak Ridwan Kamil, pandangan dia untuk saat ini. Dia ini masih terlihat ya, masih tidak menyerah tentang anak yang dikandung. Ini terlihat jelas dari tarot ya. Dia masih percaya bahwa itu adalah anak dari biologis dari Bapak Ridwan Kamil ya. Jadi dia tetap mencari pembelaan diri. Nah, ini hati seorang ibu ini ya. Ya, bagaimanapun dia memperjuangkannya, tapi memperjuangkannya ini harus memiliki satu bukti yang kuat. Nah, jadi akhirnya di sini Lisa pun jadi banyak kebingungan. Nah, ini dia langkah yang diambil Lisa untuk saat ini untuk menghadapi masalah dia. Dia ini ingin mendapat suatu pengakuan ya dari Pak Ridwan Kamil ya, terlihat jelas dari tarot. Jadi dia berusaha mencari celah, berusaha mencari pembelaan ya, tapi tidak memiliki bukti yang kuat. Nah, akhirnya galaulah Lisa. Akhirnya dia bingung apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ambil. Ini terlihat jelas dari tarot ya. Jadi keadaan Lisa untuk saat ini ya lagi tidak baik-baik saja. Nah, tapi pesan tarot di sini paling tidak Lisa harus berjiwa besar ya, harus mengikuti apa yang sudah terjadi, harus bisa lebih menghargai ya. Nah, kita lihat ada nggak kesempatan Lisa untuk membela diri terhadap Bapak Ridwan Kamil ya. Kalau dilihat di sini memang masih ada satu harapan, tapi memang kecil sekali ya. Jadi Lisa ibaratnya untuk membela diri pun ya agak sedikit rumit ya. Karena apa? Karena bukti yang dimiliki Lisa ini tidak cukup kuat. Nah, itu dia. Jadi akhirnya Lisa mencari celah, berusaha untuk melakukan banding, berusaha untuk melakukan ibaratnya mencari celah ya. Tapi ya kalau dilihat dari tarot di sini ya memang udah tidak ada jalan lagi ya. Lisa di sini hanya bisa pasrah. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat ya keputusan yang Lisa ambil untuk saat ini untuk menghadapi Pak Ridwan Kamil ya. Ya, sebenarnya di sini Lisa harus bisa membatasi egonya. Ini hati-hati ya buat Lisa ya, pesan dari tarot di sini. Lisa jangan terlalu ibaratnya gegabah. Karena apa? Jalan yang diambil Lisa nantinya bukan untuk Pak Ridwan Kamil, malah untuk diri dia sendiri. Ini hati-hati. Ya, biarpun Lisa mencari pembelaan ini pun sulit. Ya, karena bukti yang dimiliki oleh Lisa ini tidak kuat. Nah, jadi apapun yang dilakukan Lisa untuk saat ini sebenarnya sia-sia semuanya. Ya, hanya bisa menerima nasib. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya. Sekarang kita lihat hati dari Pak Ridwan Kamil terhadap Lisa. Ya, hatinya Pak Ridwan Kamil seperti apa? Dia di sini merasa dilecehkan, merasa dipojokkan. Ya, nama baik dia ibaratnya hancur lah. Ya, jadi Pak Ridwan Kamil tidak terima dengan sikap Lisa seperti ini. Nah, makanya yang terjadi di sini pembelaan diri Pak Ridwan Kamil ini nanti nggak main-main terhadap Lisa. Ini hati-hati buat Lisa ini. Ya, karena di sini udah ada satu pengampunan yang diberikan Pak Ridwan Kamil, tapi Lisa tidak menghargai.
tidak menjalankannya. Ini yang terjadi nanti di sini bahaya buat Lisa ini. Ya. Yang harus dilakukan Pak Ridwan Kamil terhadap Lisa untuk saat ini, ya mau nggak mau harus Pak Ridwan Kamil melawan dengan sikap Lisa seperti ini. Ya, karena bagaimanapun Lisa ini ibaratnya sudah mengotori rumah tangga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, bagaimanapun Lisa harus bisa membersihkannya. Nah, ini yang diharapkan dari Pak Ridwan Kamil, tapi tidak ada niat baik dari Lisa ibaratnya untuk memaklumi keadaan, malah menantang kembali. Ini yang nanti membuat Pak Ridwan Kamil jadi murka. Ini hati-hati sekali buat Lisa ini. Hati-hati sekali, ya. Nah, jadi yang kita lihat lagi untuk Lisa dan Pak Ridwan Kamil, apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini? Mereka di sini harus sama-sama berjiwa besar, ya. Mereka harus bisa mengakui kesalahan ataupun kebenaran. Makanya akan mendapatkan satu titik solusi. Kalau di salah satu tidak terima, ini bahaya nantinya. Ya, ini bisa berkelanjutan ini. Nah, tapi kalau dilihat dari tarot di sini, ini peringatan keras untuk Lisa. Ya, Lisa harus lebih hati-hati. Nah, jangan sampai dengan apa yang dilakukan Lisa, bukannya ibaratnya bisa memenangkan dalam kasus ini, malah nanti bisa Lisa sendiri yang terjerat dari kasus ini. Ya, karena bagaimanapun yang terlihat dari tarot di sini, Pak Ridwan Kamil ini udah marah besar terhadap Lisa. Nah, itu dia. Nah, makanya Lisa di sini harus hati-hati. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya. Tanggapan keluarga dari Pak Ridwan Kamil dengan kasus ini, tanggapan keluarga, isi hati keluarga seperti apa? Ya, mereka di sini ibaratnya hanya bisa menyerahkan ya sepenuhnya kepada Pak Ridwan Kamil untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Karena di sini pun keluarga udah pada gemas kepada Lisa, ya. Karena apa yang dituduhkan kepada Lisa ternyata tidak terbukti. Nah, makanya hati-hati buat Lisa. Nanti bukan hanya Pak Ridwan Kamil, keluarga pun ikut ini nanti, ikut andil ini. Nah, ini berbahaya buat Lisa. Jadi Lisa harus hati-hati, ya, harus bisa ibaratnya menerima, ya. Karena kejadian ini ibaratnya salah satu aib sebenarnya. Masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, ini masalah aib sebenarnya. Ya, ini ibaratnya apa? Takutnya nanti ini menjadi contoh untuk generasi berikut kita. Nah, ini bahaya sebenarnya. Makanya Lisa kalau bisa di sini pesan dari tarot di sini ya, harus lebih terarah lah, harus lebih fokus lah. Ya, biarpun membela diri ya wajar ya, tapi tetap ikut aturan mainnya. Ya, kita lihat hasil dari Lisa dengan Pak Ridwan Kamil. Di ujung ceritanya apa yang akan terjadi? Kita lihat dari tarot. Ya, kita lihat dari tarot. Ini sama-sama membela diri. Ya, tidak mau saling disalahkan. Ya, yang ada di sini akan melebar. Akan panjang nanti urusannya ini. Ya, ini hati-hati buat keduanya ini. Ya, ini akan panjang masalahnya. Jadi kalau bisa, ya, apa yang sudah dibuktikan, apa yang sudah terjadi, ya, harus introspeksi diri dua-duanya. Karena apa? Karena secara tidak langsung ini sudah membuka aib. Ya, ini membuka aib, takutnya nanti bisa dicontoh oleh generasi-generasi muda kita. Ini hati-hati banget, ya, pesan tarot, ya. Jadi di ujung dari cerita ini cerita tidak akan berakhir, ya. Cerita ini pasti makin panjang. Yang mana sama-sama membela diri, yang mana sama-sama ibaratnya menunjukkan bahwa dia benar. Nah, ya. Jadi pesan tarot di sini, kalau memang masih bisa ada jalan keluar dan solusinya untuk kedua belah pihak supaya agar menjadi baik, ya itu jauh lebih bagus kita ambil. Ya, oke teman-teman, ya, makna dari cerita Lisa dan Bapak Ridwan Kamil ini sebenarnya bisa kita ambil, ya, karena bagaimanapun ini kehidupan manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, tapi kembali lagi ke diri kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk kebaikan diri kita dan keluarga kecil kita. Ya, jadi pesan Ko Antoni di sini, jangan pernah mengecewakan pasangan kita. Ya, jangan pernah bermain api kalau takut kebakar. Ya,
Jadi kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Kita harus lebih bisa menguasai keadaan. Karena bagaimanapun kebaikan, kebahagiaan itu yang selalu diharapkan dan ditunggu-tunggu dalam diri kita, ya. Jadi apa yang Ko Antoni baca tadi masalah Lisa dengan Bapak Ridwan Kamil ini menjadikan suatu contoh di mana bahwa kita ini memiliki yang namanya khilaf. Nah, tapi ketika kita melakukan satu khilaf, ya, ada pintu maaf di sana. Kita harus sadar diri dan kita mengambil jalan yang terbaik. Jangan malah kita mencampur adukkan, malah memperlebar permasalahan. Ini nggak boleh, ya, karena bagaimanapun ini kehidupan. Kita punya garis keturunan. Berilah yang terbaik untuk keturunan kita agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, teman-teman, ya, itu baru aja ya ramalan yang kita lihat tentang Lisa, ya, tentang Pak Ridwan Kamil. Semoga apapun yang terjadi untuk saat ini semuanya menjadi yang terbaik, ya. Oke, tetap semangat, ya, tetap sehat, ya, tetap bersyukur agar rezeki besar selalu hadir dalam hidup kita, ya. Sampai ketemu lagi dengan Koko Antoni dengan ramalan-ramalan yang jauh lebih luar biasa, ya. Inilah permainan dunia. Semoga apa yang Koko Antoni sampaikan ini, ya, bisa menjadi suatu motivasi hidup kita. Oke, ketemu lagi dengan Koko Antoni dengan segmen-segmen berikutnya. Dan ingat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, ya, agar mendukung channel Caper. Oke, tetap semangat, luar biasa. Sampai ketemu lagi.